Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dini wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya. Semoga tersampaikan kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu akan membahas atau akan memaparkan materi tentang reproduksi fungi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya reproduksi fungi itu ada yang secara uniseluler dan ada yang secara multiseluler. Dan perbedaan reproduksi pada fungi itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang terakhir yang keempat Deuteromycota. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Mari kita simak bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan reproduksi jamur seksual uniseluler. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya reproduksi jamur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua ada Zygomicota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Deuteromycota. Nah, di sini saya akan menjelaskan reproduksi Zygomicota yang secara seksual. Nah, dari keterangan gambar reproduksi Zygomicota itu yang pertama diawali dengan 2 hipa yang berlainan jenis. Hipa jantan itu bisa disebut sebagai positif, dan hipa betina itu bisa disebut sebagai negatif, yang saling berdekatan. Keduanya itu memiliki sifat haploid atau bersifat N. Nah, hipa-hipa yang berdekatan tersebut itu membentuk cabang hipa yang membuat tonjolan yang disebut gametangium, atau jika jamak gametangia. Nah, masing-masing itu mengandung inti haploid. Nah, kedua gametangia tersebut itu bertemu dan kemudian mengalami plasmogami atau disebutnya penyatuan plasma sehingga membentuk zigospora. Nah, sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan tidak menguntungkan lainnya selama 1 bulan. Nah, apabila kondisi lingkungan telah kembali normal, itu maka akan terjadi yang namanya karyogami atau penyentuhan inti, sehingga inti dari diploid berpasangan itu menyatu. Nah, proses ini secara cepat itu diikuti oleh pembelahan meiosis. Nah, zigospora tersebut kemudian mengakhiri dorminasinya dan berkecambah menjadi sporagonium pendek yang menghasilkan spora. Nah, spora berkecambah itu tumbuh menjadi micelia baru. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang reproduksi aseksual jamur uniseluler. Reproduksi aseksual adalah sebuah proses perkembangbiakan tanpa adanya sebuah hubungan seksual
yang artinya reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan fertilasi meiosis atau flow di pengaturan. Reproduksi secara aseksual berdasarkan uniseluler dilakukan dengan cara pembelahan sel tunas yang terlepas dari induk. Tunas yang melepaskan diri akan menjadi sebuah sel jamur yang baru. Namun, bila tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau yang bisa juga disebut sebagai hifa semu. Reproduksi jamur secara seksual multiseluler pada beberapa jenis jamur yang sudah dewasa akan menghasilkan sporangiospor atau tangkai kotak spora. Di ujung sporangiopor terdapat sporangium atau kotak spora. Sedangkan dalam kotak spora akan terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom haploid. Sedangkan pada jamur yang lainnya jika sudah dewasa dapat menghasilkan konidiofor atau tangkai konidium. Pada ujung konidiofor terdapat konidium atau kotak konidiospora. Dalam konidium akan terjadi pembelahan sel yang dilakukan secara mitosis dengan menghasilkan banyak konidiospora. Dengan berkromosom haploid, baik sporangiospora maupun konidispora jika jatuh pada tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Di sini saya akan melanjutkan melalui reproduksi aseksual multiseluler, yang dimana proses pembentukan askospora pada organisme multiseluler berbeda dengan uniseluler. Kenapa demikian? Karena proses reproduksi seksualnya dimulai dengan terbentuknya alat reproduksi jantan dan betina melalui hifa negatif dan hifa positif. Hifa negatif akan membentuk askogonium, sedangkan hifa positif akan membentuk anteridium. Setelah itu, askogonium akan membentuk saluran ke arah anteridium. Saluran inilah yang menjadi perantara bagi anteridium untuk membuahi askogonium. Setelah itu, askogonium akan tumbuh menjadi hifa dikarion. Setelah melalui serangkaian proses, hifa dikarion nantinya akan tumbuh menjadi askus yang merupakan tempat melekatnya askospora yang bersifat haploid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pada jamur yang telah dibahas tadi, uniseluler, multiseluler ya. Namun ini berdasarkan filum dari fungi itu sendiri, yaitu ada filum zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada bagan, pada tabel maksud saya, zygomicota itu adalah fungi yang bersekat. Zygomicota, basidiomycota, dan deuteromycota itu adalah filum yang bersekat atau ada septatnya ya di hifanya itu. Sedangkan ascomycota termasuk yang senositik atau tidak bersekat. Nah, jadi pada hifanya itu sel-selnya di dalamnya itu tidak ada sekatnya kalau yang senositik. Tidak dipisah-pisah maksudnya. Nah, berdasarkan reproduksinya yang kita ketahui bersama bahwasanya jamur uniseluler itu bereproduksi secara aseksualnya itu menghasilkan kuncup ya. Sedangkan yang seksualnya itu menghasilkan spora askus. Nah, di sini yang termasuk jamur uniselulernya itu adalah ascomycota ya. Karena ascomycota itu bisa termasuk jamur uniseluler ataupun multiseluler. Nah, zygomicota, basidiomycota, dan deuteromycota itu termasuk jamur multiseluler atau bersel banyak gitu. Sedangkan jamur multiseluler bereproduksi secara aseksualnya itu menggunakan spora aseksual. Spora seksualnya itu apa aja? Nah, di sini terdapat ya sporangiospor atau sporangiospora ya, dan juga konidiospora. Nah, di sini yang reproduksi aseksualnya menghasilkan konidia atau konidiospora itu ada basidiomycota, deuteromycota, dan zygomicota. Yang kadang-kadang zygomicota itu juga bereproduksi secara aseksualnya itu sama seperti uniseluler, menghasilkan tunas. Selanjutnya, reproduksi seksualnya. Pada jamur multiseluler, reproduksi seksualnya itu menghasilkan benang hifa, yang dimana benang hifa tersebut menghasilkan
spora, askospora, zigospora, dan basidiospora ya. Jadi benang-benang itu menghasilkan yang 3 ini. Nah, spora-spora ini itu mempunyai bentuk tubuh atau tubuh buah yang disebut kalau askospora disebut askokarp, kalau basidiospora disebut basidiokarp, sedangkan kalau zigospora tidak ada. Kenapa? Karena zigospora itu menghasilkan zigot gitu. Jadi tidak menghasilkan tubuh buah, tapi langsung menghasilkan zigot. Nah, itu perbedaan antara 4 filum pada fungi itu gitu ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.